Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhyiddin Ponto dari kelas 5 TI 1 dengan NIM 2302412. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek sistem prediksi jumlah kendaraan menggunakan simple smoothing atau simple smoothing SSS. Nah, kita masuk ke tujuannya. Di sini memprediksi jumlah kendaraan pada jam berikutnya berdasarkan data historis. Yang kedua menggunakan metode statistik sederhana yang eh, efektif untuk data time series. Dan yang ketiga menyediakan visualisasi dan evaluasi akurasi prediksi. Nah, di sini ada konsep simple smoothing, ada rumus ST sama dengan A kali XT tambah 1 min A kali ST kurang 1. Nah, penjelasannya itu ST nilai prediksi saat ini, XT data aktual saat ini, dan A smoothing factor. Nah, ada juga fitur program. Program ini memiliki fitur. Yang pertama input data manual atau simulasi otomatis. Yang kedua perhitungan smoothing berdasarkan nilai alpha. Yang ketiga visualisasi grafik tren kendaraan. Dan yang keempat ada evaluasi akurasi dengan MAE, means absolute error. Dan yang kelima prediksi jumlah kendaraan jam berikutnya. Nah, di sini ada contoh data. Di sini data kendaraan sama dengan 120, 135, 150, 160, 155, 170, 165, 180, 175, dan 190. Di sini alfa sama dengan 0,3. Nah, kita akan coba langsung simulasikan di Viscode. Di sini saya menggunakan Python. Nah, bisa kalian lihat di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu programnya. Di sini yang pertama ada import mtplot.lib titik pyplot splt dan import random. Nah, itu yang import yang pertama yaitu untuk membuat grafik visualisasi, dan yang kedua ini untuk import random itu untuk menghasilkan data acak saat simulasi. Nah, ada juga input data manual. Di sini yang mana meminta pengguna memasukkan data kendaraan per jam, dan di sini diminta harus pisahkan dengan koma. Ini untuk input data manual. Misalnya contoh itu 120, 130, 140, dan 150. Itu untuk contoh. Dan untuk output list integralnya itu pas 120, 130, 140, dan 150. Nah, selanjutnya ada fungsi simulasi data otomatis. Yang ini untuk generate data simulasi. Di sini dia akan secara otomatis yang mana menghasilkan jumlah data angka acak antara 100 sampai 200. Defaultnya 10 data. Contoh output 123, 145, 178, 132, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada dev simple smoothing, itu untuk menghitung prediksi menggunakan metode simple exponential smoothing. Dan untuk ada bagian nilai alpha, yaitu bobot smoothing 0 sampai 1. Nah, selanjutnya di sini ada visualisasi, yaitu itu menampilkan grafik garis biru data aktual, garis orange itu hasil smoothing. Selanjutnya ada dev main absolute error, itu untuk menghitung main absolute error, mengabaikan data pertama karena smoothing dimulai dari data awal. Nah, yang berikutnya ada dev prediksi berikutnya, itu menggunakan data terakhir dan hasil smoothing terakhir untuk memprediksi jam berikutnya. Terus di sini ada untuk menu utama, print, sistem prediksi jumlah kendaraan. Di sini ada input yang harus kita isi. Ini menampilkan pilihan input data.
Jika 1, panggil input data manual. Jika pilih 2, panggilan generate data simulasi atau simulasi data otomatis. Nah, yang berikutnya ada input alpha. Di sini ada input alpha, bisa kalian lihat. Ini meminta nilai alpha dari pengguna, menghitung hasil smoothing berdasarkan data dan alpha. Lalu yang berikutnya adalah menampilkan hasil prediksi. Yang ini tampilkan hasil. Di sini menampilkan data aktual dan hasil prediksi per jam. Nah, selanjutnya ada prediksi jam berikutnya. Di sini untuk menampilkan prediksi jumlah kendaraan untuk jam yang ke N+1. Dan yang terakhir ada evaluasi akurasi, yang mana menampilkan nilai MAE sebagai ukuran akurasi. Di sini ada visualisasi. Di sini ini untuk menampilkan grafik prediksi versus aktual. Nah, di sini coba kita akan jalankan programnya. Di sini dia masih berproses. Kita tunggu. Nah, di sini bisa kalian lihat ada menu sistem prediksi jumlah kendaraan. Di sini ada pilihan yang kita harus pilih. Yang pertama input data manual dan simulasi data otomatis. Jika kita pilih 1, maaf. Nah, jika kita pilih 1, maka dia akan meminta masukkan data jumlah kendaraan per jam. Nah, di sini dia ingatkan pisahkan dengan koma. Misalnya contohnya saya masukkan nilainya 123, 125, terus 150, 140, 135. Nah, di sini itu masukkan nilai alfa 0 sampai 1. Di sini coba saya masukkan nilai alfanya 1. Nah, dia akan keluar sekaligus dengan grafiknya. Di sini ada hasil prediksi jam yang ke-1 itu aktual sama dengan 123, prediksi 123. Jam kedua aktual 125, prediksi sama dengan 125,0. Jam ketiga aktual sama dengan 150, prediksi sama dengan 150,0. Jam keempat aktual 140, prediksi sama dengan 140,0. Jam kelima aktual 135, prediksi sama dengan 135,0. Dan di sini dia akan prediksi jumlah kendaraan jam berikutnya, yaitu 135,0. Dan main absolute errornya MAE itu 0,0. Dan bisa kalian lihat di sini ini untuk grafiknya itu yang mana titik biru adalah data aktual dan garis orange itu adalah hasil smoothing. Di samping kiri itu jumlah kendaraan dan di bawah itu untuk jamnya. Nah, coba kita jalankan pilihan yang kedua. Di sini ini simulasi data secara otomatis. Nah, di sini data simulasi 156, 113, 158, 155, 200, 167, 162, 127, 195, dan 144. Di sini masukkan nilai alfa. Di sini saya masukkan 1, dan dia akan menampilkan prediksi sampai prediksi jumlah kendaraan jam berikutnya seperti penjelasan yang awal. Dan di sini juga pasti dia akan muncul grafik yang menampilkan mana data aktual dan hasil smoothing. Nah, oke, kita masuk kesimpulan di mana simple smoothing efektif untuk prediksi data kendaraan yang fluktuatif. Nilai alfa mempengaruhi sensitivitas terhadap perubahan data. Sistem ini bisa dikembangkan untuk monitoring lalu lintas real time dan evaluasi MAE menunjukkan tingkat akurasi yang cukup baik. Oke, terima kasih. Presentasi saya hanya sampai di situ. Mohon maaf ada kata yang salah. Saya mengucapkan terima kasih.